Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini banyak yang menghitung waktu menghitung mundur ya, apa Ramadan begini-gini biasanya bagi kan ada yang sudah Ramadannya sudah hari kedua, ada yang hari pertama dan Mhm. sebagainya. Pak, kapanpun Anda melaksanakan ibadah saum Ramadan ini kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan Hmm. kekuatan dan kesehatan kita semua dan semua amal ibadah kita diterima ya. Amin. Oke, kita Amin, tetap amin. namanya Ramadan kita akan ngobrolin apa ini Mbak Agi yang jangan jangan lalu rumpi Mbak Agi nanti kita batal puasanya kalau kayak gitu. Ya. Ya, kalau kita kan ngomongnya yang fakta-fakta aja, yang Yes, faktual dan betul by banget data itu lah. ya. Ya. Mhm. Masa selama Ramadan suruh mingkem aja kita kan jadi gara-gara Ramadan enggak juga. Mhm. Amar ma'ruf nahi mungkar katanya juga harus terus jalan kan begitu ya. Dan Betul. cuman memang mesti dijaga. Saya kira insya Allah selama kita bicaranya berdasarkan fakta dan itu demi Mhm. kepentingan banyak orang ya saya kira kepentingan publik yaitu namanya bukan gibah ya dan kalau kalau gibah itu apa ya sebenarnya ngomongin yang nggak berdasarkan fakta ya sebenarnya ngerumpi Dan gibahin orang lebih bersifat ke pribadi, bukan pribadi. untuk kepentingan publik Yes, itu tadi, oke. ya. Nah, kalau gitu mari kita batasi awas ingetin ya kalau udah mulai masuk ke pribadi diingetin ya. Kita ngomongin yang publik saja dulu ya, Mbak Agi ya. Mhm. Oke. Iya, iya. Hmm. Oke, ya. Jadi yang rame belakangan ini, Mas Ersu, kita perlu bahas juga ini. Ini adalah soal teror yang eh, Nah, menimpa ini ketua. kepentingan publik walaupun dia Nah, pribadi ya. kepentingan Ini publik. ketua BEM itu anak muda itu ya. Ya. Iya, iya, ini kan rame banget ya. Dia kemudian menjelaskan sana sini banyak sekali yang menanyakan ini gimana sih ceritanya begitu. Tapi sebetulnya Tio Ardianto ini Ketua BEM UGM, Badan Eksekutif Mahasiswanya UGM ini sebetulnya kalau saya lihat memang vokal sudah dari sejak lama ya Mas Hersu. Hmm. Seperti ketika misalnya kerusuhan Agustus, terus kemudian soal MBG juga, soal pendidikan dan yang sekian ratus juta, 700 sekian juta, 760, maaf, triliun, 769 triliun atau berapa yang kemudian 335-nya itu digunakan untuk MBG dan sebagainya, itu kan memang banyak dikritisi. Nah, sekarang ini teror ini berkaitan dengan suratnya kepada UNICEF, yaitu Hmm. UNICEF singkatan apa ya? United Nations International Children's Save-nya Kan Emergency Fund ya. ya. Ya, dan ini suratnya langsung dia kirim kepada Catherine Russell. Itu adalah direktur eksekutifnya UNICEF dan dia yakin suratnya ini pasti akan sampai begitu ya kepada Catherine Russell karena dia sudah antisipasi surat ini tidak hanya dikirimkan ke UNICEF tapi juga ke email pribadinya Catherine Russell. Jadi kalau seandainya pun tidak ada tanggapan dari UNICEF secara resmi, dia yakin bahwa tetap sudah dibaca oleh Ibu Catherine sendiri karena Hmm. langsung kepada email pribadinya, begitu Mas Hersu. Dan ini rame banget karena memang apa yang dia tuliskan itu eh, mungkin kegundahan ya. Sebetulnya kalau seorang ketua BEM menuliskan seperti itu kan tidak bersifat pribadi, Hmm. bukan bersifat Tio Ardianto pribadi, Hmm. begitu. Karena ini juga ada di kalau saya lihat kemudian di copy, diunggah ulang oleh berbagai akun mahasiswa atau kemudian akun organisasi mahasiswa begitu. Jadi apa yang disuarakan oleh Tio ini juga menjadi suara bersama. Seperti itu Mas Hersu. Nah, apa sih yang dikatakan? Hmm, eh, di Bangsa Mahardika misalnya gitu dia menulis BEM UGM titik dua UNICEF bantu kami untuk menyampaikan kepada Prabowo tentang betapa bodohnya ia sebagai presiden. Apakah betul Hmm. Tio ini menulis seperti itu? Ya, memang betul, Mas Hersu. Dia menuliskan seperti itu. Coba saya lihat lagi eh, tulisan aslinya ya dalam bahasa Inggris, tapi sedikit saja. Isi surat lengkapnya itu bertulis Kabinet Transformasi BEM UGM 2025. A letter from Student Executive Board of Universitas Gadjah Mada to UNICEF help us to tell Prabowo Subianto how stupid he is as a president. Dear Executive Director of UNICEF, Miss Catherine Russell. Hmm. Bla 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 di bawahnya yang mungkin sebaiknya kita terjemahkan secara bebas saja ya. Itu dia mengatakan seperti ini. Ibu Catherine Russell, dunia macam apa yang kita tinggali ketika seorang anak kehilangan nyawanya karena tidak mampu membeli pena dan buku. Ini masih berkaitan dengan diskusi panjang soal
kejadian ada seorang anak Ya di NTT berusia NTT 10 ya, tahun ya. yang Betul, yang mengakhiri mengakhiri hidupnya ya. hidupnya sendiri. Betul. Baru-baru ini Indonesia menyaksikan tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak pernah terjadi. YBS, seorang anak berusia 10 tahun dari Provinsi NTT, mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah dasar yang harganya kurang dari $1 AS. Saya mengganti diksi BD menjadi mengakhiri hidup ya, karena itu Hmm, sensitif. hmm, Ini bukan takdir, bukan pula insiden terisolasi. Ini dapat dicegah dan merupakan akibat dari kegagalan sistemik. Situasi ini jauh dari ideal, bahwa setiap anak dijamin haknya untuk belajar, bermain, dan membayangkan masa depan dengan harapan alih-alih mati dalam keputusasaan. Masih panjang sekali, Mas Hersu, hmm, apa yang dia tuliskan, dan dia bukan sebagai pribadi mencantumkannya, tapi sebagai hormat kami, Tio Ardianto, Ketua Badan hmm, Eksekutif Mahasiswa UGM. Jadi, ini kemudian menjadi ramai sekali dan akhirnya dia menemui teror. Jadi hmm, teror ini tidak hanya berupa teror ancaman-ancaman biasa, juga ini teror kepada ibunya, teror kepada puluhan mahasiswa lain yang menjadi pengurus BEM dan sebagainya. Jadi terornya ini luar biasa sih kalau saya lihat ya Mas Ersu. Makanya sekarang menjadi kontroversial dan saya lihat di banyak media ini menjadi headline. Tidak hanya satu media menuliskan sekali, tapi berkali-kali dan secara berkesinambungan. Apa yang terjadi dari hari ke hari, bahkan ini sudah mulai ke podcast-podcast. hmm, Coba saya baca ya, Mas Heru. Saya teruskan ya. Dirangkum oleh Tribun News Kaltim misalnya, dia mengatakan bahwa teror ini tidak hanya kepada Tio sendiri, tapi juga kepada ibunya, bahkan dengan membuat berbagai fitnah. Yaitu misalnya daftar teror terhadap Tio Ardianto ini misalnya pertama kali diteror itu diterima pada tanggal 9 Februari yang lalu, hmm, yaitu bermula pada 9 Februari. Rasanya kritik-kritik inilah yang kemudian mengantarkan kepada kami mulai tanggal 9 Februari ada teror yang beruntun dari nomor-nomor yang tidak dikenal dengan kontak Inggris Raya. Ini hmm, kata hmm. Tio. Jadi bukan plus 62 tapi plus 44. Ya, seringkali teror memang seperti itu. Bisa Mereka gampang tidak itu nomor-nomor kayak gitu. Kita juga bisa membelikan nomor-nomor itu. betul, Hmm, mudah sekali dan ini bisa jadi juga sekali pakai buang, sekali pakai buang. Nadanya sejak awal adalah ancaman dan tuduhan bahwa kami adalah agen asing. Loh, kok ini ya? Sepertinya asing-asing gitu seperti hmm, familiar tuh tuduhan hmm, kayak gitu. Mereka juga mengancam penculikan. Wah, ini mengarah kepada Pak Prabowo nih, diksi nah, penculikan nah ya itu. itu Ini makanya hati-hati siapa pelakunya ini hati-hati ini. gitu ya Mbak Agi, Mm-mm. karena bisa jadi Betul. bisa jadi Orang lain orang yang lain yang melakukan itu ya, mm-mm. karena sejauh ini Betul. kelihatannya pemerintah memang diksi tadi nggak asing, soal ante-ante asing itu Pak Prabowo suka melakukan mengucapkan itu gitu ya Mbak Agi ya. Betul. Tapi apakah Mhm. kemudian ini berarti adalah orang-orang Pak Prabowo, dan kalau katakanlah orang-orang Pak Prabowo apakah pengetahuan Pak Prabowo, itu yang saya kira mesti kita bikin clear dulu ya Mbak Aki ya. Betul, betul. Memang belakangan ini muncul satu nama, begitu Mas Hersu, yang kemudian mengaitkan itu dengan Pak Prabowo karena memang dianggap dekat gitu ya Ya. dengan Pak Prabowo, tapi kita tidak bisa memvalidasinya karena memang belum ada bukti-buktinya yang konkret, tapi cerita di balik itu kita pun juga sudah mendengar dan kita Hmm. mendiskusikannya begitu. Siapa yang bermain ini dan apa tujuannya dan kaitannya apakah langsung dengan Pak Prabowo ataukah dia memiliki latar belakang lain yang kemudian ada tujuan-tujuan tertentu, target-target tertentu oleh pihak tertentu lain. Ini mesti hati-hati banget Ya, Pak ya, Prabowo ya. dan circle-nya. Nah, ini kemudian disebutkan pesan tersebut terus-menerus masuk berisi agen asing. Culik mau. Jangan cari panggung jadi tong kosong. Cari dosamu. Eh, ada tulisan banci. Jangan cari panggung lo ya. Jual narasi sampah. Jadi kurang lebih itu yang disebutkan tadi Mas Esu. Menuduh sebagai agen asing, culik mau, dan sebagainya. Pesan ini masuk dari nomor yang sama namun dikirim dalam waktu yang berbeda-beda. Ada sekitar 6 nomor asing yang terus menghubungi Tio Ardianto, tetapi tidak ditanggapi. Ya, memang nggak usah ditanggapi yang seperti Hmm. itu. Kemudian juga dikuntit oleh orang yang tidak dikenal. Dikisahkan bahwa tidak hanya teror pesan, dia juga dikuntit oleh dua orang yang tidak dikenal dan difoto dari kejauhan. Sayangnya dua sosok itu bertubuh tegap tersebut ketika dikejar itu menghilang. Kemudian dia juga
difitnah, dituduh menggelapkan dana mahasiswa. Jadi orang tidak dikenal itu yang terus menghubungi lewat WA, itu pada 14 Februari yang lalu, baru beberapa hari yang lalu, ini menghubungi ibunya Tio. Mhm. Jadi ini ibunya itu adalah orang yang sederhana, Mhm. hidup di desa dan sebagainya. Kok sampai tahu nomor telepon dari ibundanya Tio? Mhm. Artinya ini ada kerja senyap gitu ya. Ya, Siapa ya, yang karena biasa melakukan ya, kerja senyap? dan biasa aja dia artinya kan menyadap teleponnya terus dengan komunikasi dengan siapa dan sebagainya. Kira-kira kan seperti itu Betul. ya. Gampang sekali sekarang Orang itu. yang tahu lah Mhm. bagaimana caranya untuk mengulik soal itu. Inti dari pesan itu menyebutkan Tio dituduh hobi menggelapkan dana kampus agar supaya dapat setoran. Nah, ini lebih lebih ini lagi ya Mhm. fitnahnya. Jadi dia dituduh sebagai orang yang bisa memberikan rekomendasi kepada anak-anak apa mahasiswa lain supaya dia mendapatkan KIP yaitu Kartu Indonesia Pintar dan kemudian ketika sudah mendapatkan KIP tersebut dikatakan bahwa sebagian dari dana yang didapat itu kemudian disetorkan kepada Tio. Ini Mhm. luar biasa. Ya kalau orang Ya, tuanya di kampung dikabari kayak itu bisa panik seperti itu, Mbak. betul dikabarin seperti itu dan Mhm. jadi digambarkan bahwa Tio ini memiliki relasi kuasa. Jadi orang yang cukup memiliki kuasa sehingga bisa membuat apa rekomendasi yang seperti itu. Mhm. Dan kemudian dia tentu saja membantah tudingan itu. Tio mengatakan, saya katakan ke beberapa orang bahwa kalau benar Tio Ardianto ini melakukan penggelapan dana, sudah barang tentu pasti saya sudah diberhentikan dan tidak lagi menjadi ketua BEM lagi. Jadi setiap kali ada teror itu ya memang memang dijawab seperti itu saja. Coba kita lihat yang lainnya. Oh, ada yang ini lagi, di teror konten LGBT. Hmm. Jadi Tio ini ya rekayasa digital dan penyebaran hoax itu masif sekali di media sosial yang menuduh dia dengan perilaku yang apa namanya perilaku berbeda seperti orientasi seksual yang berbeda. Eh, Bahkan mereka juga membuat konten yang kemudian dikirimkan ke saya dalam bentuk gambar. Awas LGBT di UGM dengan fotonya dia. Jadi sesudah dibuatkan gambar atau poster dikirim ke dia sendiri begitu. Jadi untuk memperlihatkan bahwa nih kami mampu menyebarkannya seperti ini. Dia mengatakan, mohon maaf saya terangkan di sini, saya memang tidak punya kekasih. Jadi dia nggak punya pacar, yang tentu saja maksudnya adalah perempuan. Saya tidak punya cewek atau pacar, tapi bukan karena saya tidak punya pacar, lalu bisa seenaknya di framing seperti itu. Tidak hanya itu, media-media juga muncul konten-konten sekaligus narasi yang luar biasa, menghancurkan karakter. Yang pertama tadi soal LGBT, yang bagi saya ini menjijikkan. Iya, orang Ini luar punya biasa. Pak, jangankan punya pacar punya istri aja banyak yang tetap LGBT kan bahkan untuk cover sih, Pak. Iya, Gitu. iya. Hmm. Ada yang Hmm. berperilaku yang seperti itu, tapi Hmm. bukan dalam konteks ini. Kalau ini digunakan untuk meneror dan juga untuk memfitnah supaya kredibilitasnya jatuh, saya rasa seperti itu. Bahkan ada konten pembunuhan karakter yang foto saya itu di generate by AI dengan tulisan bahwa Tio ini adalah langganan. Tio ini suka menyewa LC karaoke. Hmm. Mana punya LC. dan mahasiswa kayak gitu punya duit untuk LC Iya, karaoke. LC ini mahal loh. Iya. Hmm. Lalu kita ini kalau boleh jujur sebagai anak muda tidak punya kecakapan untuk berkomunikasi secara asmara romantis kepada perempuan karena memang lahirnya di desa dan terbiasa pada keluguan-keluguan begitu, apalagi Elsie kata dia seperti itu. Tapi Tio ini ya karena dia sudah apalagi menjadi ketua BEM ya, memang narasinya, diksinya, cara dia berkata-kata itu memang sudah teratur lah seperti anak-anak mahasiswa yang sering kali terlibat dalam dalam organisasi ya seperti itu begitu. Tapi kalau asalnya dari desa ya memang betul begitu Mas Hersu. Kemudian ada rencana operasi pembunuhan yang di situ dia menceritakan. Selanjutnya ada juga teror dalam bentuk yang saya kira lebih canggih daripada nomor yang tidak dikenal. Yaitu ada platform gerakan yang dihubungi oleh akun tidak dikenal yang mengaku sebagai dosen sebuah eh, perguruan tinggi di Jawa Barat. Jadi seseorang ini mengaku sebagai dosen di sana dan kemudian dia mengatakan bahwa saya mendapatkan bocoran bahwa Tio ini eh, apa menjadi sasaran lah. Nah, orang yang mengaku dosen perguruan tinggi itu menyampaikan bahwa BIN sudah menyiapkan operasi pembunuhan untuk ketua BEM UGM. Hmm. Luar biasa ini Hmm. terornya ini. Hmm. Dan kemudian ibunya yang ikut di teror itu lagi-lagi ya. Apa yang terjadi pada ibu saya dikatakan seperti ini. Jadi ibu saya adalah perempuan sederhana dari desa yang sekolahnya saja bahkan tidak sampai pendidikan tinggi. Dalam kondisi kerentanan itu ada pesan yang masuk ke ibu saya seperti ini. Kalau diupdate
Terakhir ada 2 kali, tengah malam. Luar biasa. Terorisnya ini tahu waktu yang paling rentan bagi ibu saya untuk cukup punya rasa takut, yaitu tengah malam. Ketika ibu pasti dalam suasana batin yang tidak stabil. Isi pesan tersebut sangat menyudutkan. Pesannya seperti ini. Anakmu, Tio Ardianto itu sebagai ketua BEM, dia nilap uang. Ya, kemudian disebutkan bahwa orang tua ketua BEM kecewa. Jadi para orang tua itu kecewa karena anaknya nilap uang. Dua pesan itu yang sampai ke ibu saya, dan ibu saya secara verbal tanpa saya tanya mengatakan bahwa ibu cukup takut, ibu takut. Ini ada beberapa screenshotnya bagaimana percakapan antara Tio dengan ibunya. Yang ibunya menyebutnya apa Gus begitu ya ke anaknya, ibu takut Gus seperti itu. Jadi ini memang luar biasa sih Mas Hersu. Coba saya lihat ya. Ibunya itu menulis seperti ini. Jadi berupa screenshot Ketua Hmm. BEM UGM, tilep dana penggalangan untuk mahasiswa penerima KIP. Kemudian di bawahnya ada narasi-narasi, begitu memang sudah dibuat sedemikian rupa berbentuk poster. Ibu kok dapat WA gini ya? Ibunya Hmm. pun menulis ibu dengan ibu pakai K. Hmm. Jadi Hmm. kita Hmm. bisa membayangkan ibunya seperti apa. Kemudian dia menulis, ibu takut Gus, begitu seperti itu Mas Erso. Ini sedih ya, saya membayangkan. Kemudian ibunya mengirimi lagi kepada Tio. Orang tua ketua BEM ingin ungkapkan rasa kecewa. Usai tahu Tio Ardianto terlibat penggelapan dana untuk mahasiswa penerima KIP. Kemudian ada foto-foto di bawahnya bagaimana orang-orang pada kecewa kepada Tio. Kemudian lagi, kata Tio, ada teror lagi. Enggak, Gus, katanya begitu ke anaknya. Ini ibunya halus sekali loh. Apa caranya bercakap kepada anaknya itu tidak dengan kalimat-kalimat yang panjang, menasehati, menceritakan rasa takutnya itu dengan detail, tapi dengan kalimat yang singkat seperti itu, begitu. Hmm. Saya bisa bayangkan ibu yang sangat sederhana, menulis pun mungkin dia berpikir lama ya, tidak mau mengganggu anaknya. Jadi ini seperti itu Mas Hersu, coba saya lihat lagi, puluhan pengurus BEM UGM terima teror serupa. Ini luar Hmm. biasa ya, Hmm. effortnya dan energinya untuk meneror. Tidak hanya keluarga, sekitar 20 sampai 30 pengurus BEM UGM juga menerima teror yang sama. Jadi kata Tio, keesokan malamnya kira-kira tanggal 15 Februari sekitar 20 sampai 30 pengurus BEM kami masih lakukan pendataan tentang berapa banyak yang menjadi korban dari teror ini. Tapi sekitar 20 sampai 30 itu menerima teror juga dari nomor yang tidak dikenal. Yang pesannya juga sama dengan apa yang diterima oleh sang ibu tadi bahwa Ketua BEM melakukan penggelapan uang. Jadi memang diadu domba dan dipecah belah seperti itu. Ini tidak hanya Tio sih Mas Hersu, kalau kita lihat sih seperti organisasi-organisasi lain seperti Amnesty Internasional atau bahkan organisasi BEM lain seperti UI itu juga baru saja kan bulan Januari kemarin itu ada pemilihan pengurus baru, terpilihlah pengurus baru dan kemudian ada teror kepada para pengurus baru, bahkan terornya juga berupa pembunuhan. Sadis Hmm. betul sekarang itu soal teror. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, saya kira ini justru yang berwajib yang harus dalam hal ini kepolisian yang harus membongkarnya ya karena Mhm. kan ini udah bentuknya udah kejahatan. Kedua itu Betul. juga bisa mendiskreditkan pemerintah karena itu menimbulkan kan citra buruk pada pemerintahan kalau itu Mhm. terjadi. Kan canggih Mbak polisi biasanya begini-begini ada gampang banget Betul. karena dengan kekuatan Mhm. cybernya itu pasti hal-hal semacam ini kalau diseriusin gampang kok diungkapnya gitu. Ya, mesti ganti aja Betul. teror Pak polisinya gantian ingetin macam-macam lo nomor lu udah gue pegang bestinya begitu ya. Iya, apalagi tim cyber ini kan terus-menerus mendapatkan pendidikan ya, sehingga makin canggih dan tim cyber kita memang sudah canggih. Mengintai dan kemudian menangkap teroris saja bisa, apalagi ya, teroris teroris itu kan juga dengan berbagai cara yang makin canggih bisa Ya. ditaklukkan oleh polisi, apalagi ini. Coba kita lihat apa tanggapan pemerintah ya Mas Ersu. Ini dari Mensesnek ya, Prasetyo Hadi. Prasetyo Hadi ini kalau tidak salah lulusan UGM juga loh, Fakultas Kehutanan dia nih Mas Ya, Ersu. Kehutanan ini satu kampus Hmm. kalau Pak Jokowi lulus dari situ berarti satu kampus satu satu fakultas lah sama Pak Jokowi ya. Ya. Iya, tapi dia tidak pernah ketika Pak Jokowi mengadakan reuni Reuni, begitu, nggak pernah walaupun datang dia. lintas angkatan gitu ya, dia tidak Beda. pernah Dia eh, kan angkatannya juga presentasi beda untuk jauh hadir. kan. Angkatannya beda jauh ya. Iya, tapi kalau acara kayak Dies Natalis kan semua angkatan itu datang, Hmm. Mas Ersu. Tapi Prasetyo Hadi ya memilih untuk berada di luar itu. Nah, tapi ini apa yang dikatakan oleh Pras ini menarik memang, Mas Ersu. Dia lebih memilih
Coba dari JPPN ya, dari Jawa Pos, Ketua BEM UGM diteror setelah kritik pemerintah, Istana merespon begini. Jadi yang lebih disoroti bukan isi Hmm. dari tulisan Tio tadi, tapi adalah cara dia bertutur gitu. Dan Hmm. itu pun hanya bagian prolog tadi ya yang dikatakan bahwa presiden kita itu Bodoh. dia menulis bahwa presiden kita bodoh seperti itu. Jadi Prasetyo Hadi mengatakan seperti ini tanggapannya ya. Menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah saja gitu. Hmm. Nah, tetapi tentu kami mengimbau kepada semuanya ya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga. Kemudian juga mengedepankan etika, adab. Adab-adab ketimuran gitu loh, kata Pras. Hmm. Ya, terus kemudian juga ditambah beberapa hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik katanya. Ini berlaku untuk siapapun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM, gitu, gitu katanya. Nah, ini apa yang dia katakan ini kemudian di ini dijawab oleh netizen, Mas Hersu. Nah, udah Kalau biasa, udah saya duga kalau kayak gitu. Mesti hati-hati juga memang ya, Pak apa para pejabat sekarang karena netizen ini waduh paling jago lah yang kalau kayak gini-gini ya gitu yang kadang-kadang kita nggak terpikirkan langsung mereka bisa terpikirkan semua itu Pak. iya, ini masalahnya diksi yang dipakai oleh Tio tadi adalah diksi bodoh, gitu Hmm. ya. Nah, sementara Pak Prabowo sendiri berkali-kali menggunakan diksi tolol dan goblok, begitu. Oh iya Jadi Mbak ya. ini yang kemudian dibandingkan. Jadi coba ya kita lihat. Eh, saya coba ya, benar nggak netizen? Saya eh, browsing. Oh ya, ini ada judul misalnya dari Tribun Medan. Prabowo ucap goblok dan tolol di hadapan bla bla gitu ya. Respon Prabowo sebut goblok. Anies mengucapkan apa? Ini Januari 2024. Prabowo, dia pintar apa goblok sih? Ada lagi Hasto soal Prabowo sebut goblok. Itu diksi Prabowo katanya. Ini rupanya sepertinya kumpulan pada saat Pilpres lalu ya. Hmm. Prabowo Subianto sebut goblok dan tolol. Bawaslu masih menunggu karena ketika itu memang dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu masih menunggu apakah Hmm. ini akan diproses atau tidak diksi Ya. seperti itu gitu. Hmm. Tapi memang Mas Herzl ini beberapa kali ya misalnya pernyataan Prabowo soal elit goblok tuai kritikan dari Ketua MUI sampai dengan bla bla begitu ya mengkritik. Jadi diksi itu memang sering disebut ya sama sama Prabowo begitu mungkin di Apa dalam sih maksudnya mau si dianggap si Tio ini nyontek gitu, nyontek Pak Prabowo atau gimana? ini dianggap sebagai tadi kan nasihat dari Pras, Prasetyo Oh. Hadi Hmm. mengatakan bahwa gunakan adab ketimuran, gunakan Hmm. adab dan etika Hmm. begitu. Hmm. Jadi kalau menyampaikan kritik itu dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik. Nah ini dibalikkan, loh yang mencontohkan saja ini seorang yang pemimpin nasional, presiden sendiri juga menggunakan diksi itu untuk kalimat-kalimatnya begitu. Jadi ya. Masuk akal juga ya Mas Hersu. Coba sih kayak apa? Ini salah satunya ya saya baca dari tulisan Tio Ardianto di salah satu akun media sosialnya. Hmm. Tulisannya seperti ini, Presiden bodoh, judulnya seperti itu. Kita sedang dipimpin oleh orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh dan karenanya tak tak pernah mau belajar. Tapi justru memilih menularkan kebodohannya kepada yang lain. Ajaibnya, orang pintar di sekelilingnya rela-rela saja dibuat bodoh dan dengan bangga menjunjung kebodohan pimpinannya. Ini lagi-lagi dengan caption Tio Ardianto, Ketua BEM UGM. Nah, saya rasa ini yang dimaksud ya, Hmm. penyebutan kata bodoh itu tadi. Apalagi kemudian itu bagian dari apa yang dikirimkan kepada Catherine Russell, Hmm. yaitu Direktur Eksekutif dari UNICEF. Nah, ini kalimatnya sensitif, tapi kalau menurut saya ya, eh Kalimat iya itu betul, tergantung ya dari sebenarnya budayanya ya Mbak Agi ya. Untuk orang-orang betul, orang-orang Jawa Timuran biasanya kalimat-kalimat miso dan sebagainya gitu tuh biasa dan saya kira kalau Pak Prabowo kan juga dari subkultur Banyumasan juga ya. Biasanya Banyumasan, ya. Banyumasan kan biasanya juga lebih egaliter, lebih apa gitu ya. Sebenarnya kayak mungkin buat orang orang Jogja atau orang Solo gitu itu dianggap mungkin kurang pas gitu. Tapi kalau orang Banyumasan kayak kira biasa aja gitu seperti kulturnya Pak Prabowo itu gitu ya lagi ya harusnya loh ya.
Saya. Iya, iya. Dan kalau saya lihat, mestinya yang dilihat ini adalah batang tubuh dari narasi itu, begitu ya. Hmm, hmm, Tidak hanya sekedar satu kata bodoh saja yang ditanggapin. Ini kan ketika menanyakan kepada Pras, kemudian yang ditanggapin terutama adalah soal diksi itu tadi, yang tidak sesuai dengan etika dan adab. hmm, Padahal isi dari tulisan, tapi saya tidak bacakan, teman-teman silakan mencari sendiri ya. Banyak sekali di media sosial. Apa sih sebetulnya yang ditulis oleh Tio tersebut, saya rasa ini memang kekecewaan begitu Mas Irsu. Soal itu tadi ada siswa anak kecil yang tidak bisa mengatasi kesulitannya sendiri, orang tuanya juga tidak bisa, neneknya yang berusia 80 tahun tidak bisa, bahkan saya membaca baru saja dari media sosial Thread itu menceritakan kami sedang melakukan penelitian, si pemilik akunnya mengatakan begitu, sedang melakukan penelitian, teman saya juga dan dia menceritakan bahwa lokasi itu memang jauh ke dalam hutan, Mas Hersu. Lokasi yang jauh hmm. ke dalam hutan, terus Lokasi apa kemudian nih? juga si anak yang mengakhiri hidupnya sendiri dan Oh, seperti itu eh, sangat-sangat sulit hidupnya dan dia hidup bersama neneknya yang berusia 80 tahun, teman-temannya bisa bersekolah walaupun dia tinggal di dalam hutan. Atau mungkin bukan hutan betulan ya. Biasanya kan banyak sekali kan hutan produksi, hutan apa yang seperti itu sehingga masih menjangkau, masih terjangkau sekolahnya, teman-teman bersekolah, teman-temannya ada yang mendapatkan beasiswa atau semacam bantuan begitu sehingga banyak yang terpenuhi seperti buku, alat tulis itu tidak perlu membeli sementara dia masih yang belum terjangkau oleh bantuan yang seperti itu hmm. sehingga kemudian akhirnya dia memilih jalan tersebut. Nah, dan lagi yang disoroti oleh Tio ini adalah juga soal MBG dan juga yang memakai dana pendidikan begitu. Jadi Oh. dan ini sudah berkali-kali Dia malah sebetulnya pakai kaos kan MBG gitu. Ya, ya. Hmm, seperti Roy Suryo yang sering memakai kaos apa yang dia protes gitu hmm, ya. Nah, ini seperti soal Presiden menganggarkan 769 triliun untuk pendidikan, tapi ternyata Dikdasmen sendiri dari postur yang 769 itu hanya mendapatkan sekitar 55 triliun lebih hmm. untuk anggaran pendidikannya. Yang ini yang dinilai sangat-sangat kurang dan anak itu tentu saja menjadi eh, harusnya terjangkau oleh dana dana ini begitu Mas itu. Dan kemudian MBG sendiri dibandingkan dengan dana untuk Dikdasmen yang sekitar 55 sampai 56 triliun tersebut, MBG atau BGN mendapatkan 335 triliun. Ini luar biasa banget sih memang. Dan ini sebetulnya tidak hanya Tio yang memprotes ya. Banyak sekali diskusi-diskusi yang memprotes hal ini dan Ya. mempertanyakan apalagi kemudian coba kita lihat secara sederhana saja seperti misalnya Dikdasmen itu kan bermitranya dengan Komisi 10 Hmm, DPR ya, yang dimana di situ memang bermitra dengan pendidikan. Nah, sementara BGN sendiri itu bermitranya Pak Dadan Hindayana itu dengan Komisi 9 DPR yang dimana di situ adalah bercampur dengan Komisi Ketenagakerjaan atau Tenaga Kerja dan juga tentang kesehatan dengan Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Yang artinya ini lebih ketarik ke sana sih, tapi masuknya dana untuk BGN ini masuknya tetap ke dalam postur ya. pendidikan sehingga kemudian seringkali dikatakan baru kali ini sebuah pemerintahan di Indonesia memberikan atau mengalokasikan dana pendidikan sebesar ini Hmm, 769 hmm. triliun untuk dana pendidikan. Padahal kalau Padahal, diurai itu yes, bukan Pak. seperti itu. Itu Ya, yang ya. membuat kekecewaan sebetulnya. Yang perlu dijawab tuh itu. Ya, iya, iya, sepakat saya kira. Jadi memang kesannya jadi apa ya, mencoba mengkelabui gitu. Tapi terang-terangan gitu loh mengkelabuinya kan Iya, jadinya. betul. Terbuka banget karena ini Betul. data-data bisa dengan mudah diakses oleh publik kan, Mbak Agi. Mhm. Dan itu udah menyebar Iya, karena iya, iya. sudah menyebar luas kan gitu informasi. Betul, Mas Hersu. Dan coba ya kita lihat, ini bicara soal teror lagi. Tidak hanya UGM, tadi sudah kita bahas bahwa UI juga Hmm, mendapatkan teror yang serupa. Seperti misalnya, ini saya baca ya, teror hantui pengurus BEM UI 2026. Peretasan hingga paket COD fiktif berupa kursi roda. Bayangkan hmm. mendapatkan paket COD dari kursi roda. Kasihan Ini dong meni- anunya apanya yang pengirimnya segala macam kasihan dong kalau seperti itu kan Mbak Agi. ini nih, Mas Hersu. Hmm. Apa namanya berbiaya loh ini kursi roda harganya jutaan loh Nah, iya, dan dan kasihan buat saya yang COD-nya kalau orang nggak pesen kan orang bisa tolak kan seperti itu kan jadinya iya dia beban kan. betul. Jangan dong yang Mm-mm. begitu ya.
Iya, ini sampai kalau ditaksir ini sekali COD bisa sampai 2 juta. Ini namanya Fatima Azhara, ini kalau tidak salah dari kedokteran UI ya. Anak pinter ini dan dia terpilih menjadi wakil ketua BEM tahun 2026. Dia mengalami intimidasi. Coba ya saya bacakan sedikit saja. Fatimah menuturkan, rentetan teror bermula pada 14 Januari malam. Saat itu akun WhatsApp milik ayahnya, ini sampai ayahnya loh, Mhm. diretas oleh pihak tak bertanggung jawab dan digunakan untuk penyebaran pesan bernada ancaman. Parahnya ini, pesan tersebut disebar ke grup keluarga, grup RT, hingga ke lingkup rekan kerja sang ayah. Bayangkan, pesan-pesan itu disebarkan secara otomatis oleh sang peneror itu, yang tentu saja mereka memiliki keahlian ya, keahlian digital untuk itu, yang kemudian disebar ke grup keluarga. Kita bisa bayangkan keluarga besar dan kemudian grup RT. Kita bisa bayangkan kok bisa-bisanya begitu berpikiran untuk menyebarkan ini ke tetangga-tetangga, kemudian hingga ke lingkup rekan kerja sang ayah, yaitu teman-teman kantornya. Dan di waktu yang hampir bersamaan, Ketua BEM UI terpilih juga yaitu Yata Latov juga mengalami upaya peretasan akun pribadi tapi berhasil digagalkan. Coba pakai COD apa yang dikirimkan? Fatimah dan sejumlah pengurus lainnya dari BEM UI menerima paket cash on delivery yang tidak pernah mereka pesan. Isi paket itu dinilai tidak lazim dan mengandung simbol intimidasi. Dia mengatakan ada paket COD fiktif dengan isi barang yang tidak lazim, seperti gunting taman hingga kursi roda. Gunting taman itu besar ya, tidak seperti gunting biasa, seperti gunting taman, gunting rumput seperti itu kan. Teror dan order fiktif ini terjadi berulang kali dan juga dialami oleh Ketua BEM UI juga mengalami. Mahasiswa pendukung juga menerima COD ini ya, sampai panitia pemira UI. Jadi panitia pemilihannya Mhm. eh yang nggak ada hubungannya kan ini, kalau kalau panitia itu kan pada saat pemilihan ketua BEM, wakil apa dan sebagainya kan udah selesai setelah itu, tapi juga tetap mendapatkan teror. Dan dalam pesan ancaman yang diterima, pelaku mendesak pihak yang diteror untuk mundur meski tidak dijelaskan spesifik mundur dari posisi atau kegiatan apa, pokoknya nyuruh mundur. Nah ini coba ya kita lihat bukti-buktinya, ini masih banyak sekali ini bukti-buktinya, masih bukti berupa WA, bukti berupa tulisan yang ditempatkan di tempat tertentu, kemudian juga ada kata-kata yang kata-kata intimidasi panjang sekali kalau di sini. Mhm. Hmm, ini silahkan teman-teman melihatnya sendiri, ini Mas Ini jadi editornya. modus baru ya, Mbak Agi ya, untuk kan ya mahasiswa, aktivis mahasiswa itu diteror seperti itu ya. Jadi ini Iya. sangat masif gitu dan skalanya artinya Mm-mm. Jogja, Jakarta dan jangan-jangan tempat-tempat lain juga mengalami hal serupa itu mahasiswa kita gitu. Betul, cuman mungkin kita tidak, kalau yang pada waktu eh, kisruh soal Undang-Undang TNI itu banyak sekali memang Mas Hirsu, karena mereka kemudian speak up dan media juga ketika mereka speak up kemudian menuliskan itu begitu, karena memang ketika itu lagi rame-ramenya begitu. Tapi kalau yang seperti ini biasanya kalau sudah masih seperti ini baru media Ya, menuliskan gitu. Tapi kalau teror-teror biasa dianggap tidak terlalu apa ya, engagementnya juga tidak ya. besar begitu. Hmm. Ya, saya kira nggak bisa dibiarkan ya hal semacam ini karena kan kita ingat ya kemarin indeks persepsi korupsi kita sedang anjlok. Mhm. Nanti tambah lagi indeks persepsi demokrasi, indeks demokrasi kita juga pasti akan anjlok kalau seperti ini. Dan Mhm. ini jangan dianggap bahwa oh nggak ada urusannya demokrasi, oh nggak ada urusannya korupsi. Itu kaitannya nanti dengan pasar gitu, yang orang tidak akan percaya terhadap Iya. pasar Indonesia dan Oh. investasi di Indonesia juga akan Hmm. berat. Itu pemerintah, saya kira pemerintah nggak boleh tinggal diam gitu, harus jelas semacam itu. Dan kalau betul pemerintah tidak tahu menahu soal ini, ya jelaskan pada publik gitu. Tapi kalau kemudian Hmm. ya dia ada analisis di internal pemerintahan yang melakukan itu, ya itu harus ditindak atau setidaknya dicegah lah, jangan jangan terus berlanjut karena hal semacam ini bukan menguntungkan pemerintah, itu malah makin memperburuk citra pemerintah kan gitu. Betul, hal seperti ini tidak boleh dibiarkan Yes. karena membuat citra kita dalam bentuk investasi, pariwisata apa dan sebagainya itu Hmm, akan berpengaruh. Karena hmm, begitu Google itu nanti akan ketemu yes. dan kemudian juga saya takutnya ini pembusukan sih Mas Hersu. Nah, Orang itu dia yang kita sendiri khawatir. Iya, begitu ya. uh. Mhm. Jadi mereka, makanya itu sekali lagi kita tetap anu ya, tetap membuka peluang kemungkinan-kemungkinan gitu ya.
bahwa ada nasir-nasir dari pemerintahan yang melakukan seperti itu. Tapi bisa juga bukan, bisa juga ini orang yang sedang melakukan pembusukan terhadap pemerintahan. Itu bisa yang terjadi, makanya saya bilang itu pemerintah harus bertindakan. Pemerintah kan sebagai punya instrumen untuk membongkar semuanya ini. Gitu ya Mbak Agi ya. Oke, sampai Oke. ketemu lagi kita Mbak Agi di episode Mm. berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Rusbun Arif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.